Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas terkait penyajian data. Nah, adapun outline yang akan kita bahas yaitu yang pertama terkait apa sih tujuan dari penyajian data dan kemudian dilanjutkan dengan cara-cara penyajian data. Nah, yang pertama adalah tujuan penyajian data. Nah, ada beberapa yang menjadi tujuan kita mengapa sih harus dilakukan penyajian data? Apakah perlu kita melakukan penyajian data? Sebenarnya gunanya untuk apa? Nah, jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberi gambaran sistematis tentang hasil penelitian dan observasi. Nah, di mana tanpa adanya penyajian data, hasil dari penelitian kita itu akan terlihat tidak sistematis. Dari hasil pengamatan kita itu akan berantakan. Nah, sehingga dengan adanya penyajian data, entah itu dengan menggunakan narasi ataupun grafik maupun tabel, maka hasil penelitian kita itu bisa lebih teratur ya, lebih sistematis. Yaitu mulai dari kita menyajikan berapa frekuensinya per variabel kita, sampai kemudian jika penelitian kita mau melihat hubungan dari dua variabel atau lebih, maka itu akan dilanjutkan ya dengan menyajikan tabel hasil analisis. Nah, kemudian yang kedua, data lebih cepat dimengerti. Nah, bahwa angka-angka yang kita sajikan itu ternyata ini menggambarkan terkait data-data pasien, misalnya diabetes, atau misalnya data-data terkait hasil pengukuran kadar kolesterol ataupun yang lainnya. Nah, karena dalam penyajian data akan tertulis ini data yang kita sajikan itu berupa apa, datanya data tentang apa, ini angka-angkanya hasil apa, apakah hasil pengukuran kah ataupun hasil perhitungan. Nah, kemudian yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Nah, data yang disajikan yang secara sederhana, misalnya dalam analisis data yang diawali dengan analisis univariat, yaitu dengan menampilkan berapa proporsi masing-masing data kita, kemudian misalnya ada berapa nilai rata-ratanya, nilai paling kecil, paling tinggi, mediannya ataupun modusnya, bahkan mungkin kita bisa mengetahui standar deviasinya. Nah, untuk kemudian kita melakukan analisis data, di mana analisis data itu yang nantinya akan kita lihat, misalnya mau menganalisis hubungan antara dua variabel. Nah, maka dari variabel dari analisis univariat yang awalnya kita buat itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan analisis data secara bivariat, yaitu untuk melihat entah itu hubungan antara dua variabel kah, atau misalnya perbedaan antara dua variabel. Nah, kemudian yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat. Nah, di sini contohnya itu kita misal ya dalam suatu rapat ya, dalam suatu rapat terkait program kesehatan ya, dalam menangani suatu kasus. Nah, pada saat itu kita dibutuhkan ya kemampuan untuk menentukan kira-kira berdasarkan data yang ada, langkah apa yang harus kita ambil, dan utama itu apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini data yang disajikan jika tidak teratur, tidak sistematis, misalnya hanya berupa hasil-hasil yang kita buat berdasarkan cerita yang panjang, tidak jelas ini yang terbanyak berapa, yang sedikit berapa, misalnya dalam kasus bencana ya, yang luka-luka berapa, yang laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian yang meninggal berapa. Nah, itu akan membuat si pengambil keputusan kebingungan dan akan menghasilkan keputusan dalam waktu yang lama. Nah, beda halnya dengan ketika kita
mengambil keputusan, memutuskan sesuatu, entah itu menentukan program dengan melihat ya dari hasil penyajian data, misalnya yang berupa tabel atau narasi yang singkat ya terkait kondisi sesuatu, atau mungkin berupa grafik. Nah, sebenarnya bisa kita lihat ya perbedaannya. Eh, Mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah jelas-jelas dihasilkan, yang digambarkan dalam bentuk grafik, bila dibandingkan dengan kita sekedar mendengar atau melihat istilahnya narasi yang panjang ya terkait laporan suatu peristiwa. Nah, ketika kita melihat data yang disajikan dalam bentuk grafik, misalnya dalam hal bencana ya. Nah, dalam grafik itu misalnya dipetakan ya, pemetaan wilayah yang rawan bencana, atau misalnya wilayah yang misalnya kalau gempa bumi ya, wilayah yang ada di mana zonanya, di mana zona aman, di mana zona yang darurat. Nah, itu akan kelihatan bahwa wilayah ini, yang wilayah darurat ini perlu apa? Perlu dilakukan evakuasi lebih cepat dibandingkan dengan yang zona aman. Kemudian dilakukan himbauan kepada masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, itu akan tergambar di situ. Nah, ya. Kemudian cara penyajian data. Ada tiga cara penyajian data yang secara umum kita sudah kenali ya, kita sudah ketahui. Yang pertama itu dengan cara tulisan atau textual presentation, kemudian tabel dan grafik. Nah, kita lihat yang pertama, tulisan atau textual presentation. Nah, penyajian data dengan cara textual presentation ini yaitu menggambarkan secara umum ya tentang kesimpulan hasil pengamatan. Nah, dalam bidang kesehatan itu untuk memberikan informasi terkait misalnya ada suatu tabel ya yang disajikan, atau dari laporan disajikan, kemudian dibuatlah laporan secara umum ya tentang kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Nah, dalam bidang kesehatan itu biasanya dibuat untuk jelaskan ya kepada penerima informasi, yang biasanya ditampilkan itu disandingkan dengan tabel ataupun grafik. Nah, kalau dalam bidang sosial, narasi ini merupakan penyajian data yang utama dalam melaporkan hasil penelitiannya. Biasanya kan dalam bidang sosial itu penelitiannya lebih ke arah kualitatif, lebih menceritakan secara detail ya. Misalnya ada penelitian terkait pengkajian etnografi yang dikaitkan dengan pemanfaatan bahan-bahan alam. Nah, di sini yang dikaji adalah terkait etnik atau suku-suku. Bagaimana sih gambaran suku, gambaran yang budaya di suatu masyarakat, yang dimana kebiasaannya itu memanfaatkan bahan-bahan alami dalam hal pengobatannya. Nah, kita telusuri secara detail, ditanyakan bahwa kebiasaan ini sejak kapan, kemudian awalnya dari apa, kenapa bisa ada pikiran menggunakan tumbuh-tumbuhan itu, apakah tumbuhan-tumbuhan itu dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau hanya sekedar mengikuti ya budaya-budaya yang dari turun-temurun itu dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, itu dikaji secara mendalam dan dilaporkan dalam bentuk narasi, yang tentunya itu biasanya dibuat dalam suatu hasil dan pembahasan yang rinci ya, karena dalam penelitian kualitatif itu kan hasil dari penggabungan beberapa informan ya. Nah, jadi perlu dinarasikan lebih detail. Nah, beda halnya dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan itu kita hanya lebih ke kuantitatif ya, lebih banyak menyoroti masalah angka-angka, besaran angka yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kita lihat contoh ya, contoh penyajian data tekstuler ini misalnya dalam bidang kesehatan. Contohnya ya,
Di sini dilaporkan bahwa jumlah pasien yang memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Bahtera Mas meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dengan semakin banyaknya pasien yang memeriksakan kesehatannya, menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan di rumah sakit sudah cukup memadai. Nah, di sini dinarasikan bahwa dari data yang ada, misalnya data yang ada itu dilampirkan atau disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, dalam bentuk grafik itu misalnya menampilkan jumlah pasien di Rumah Sakit Bahtera Mas selama 5 tahun. Nah, mulai dari misalnya dari 2020 sampai 2025 ya. Nah, dilihat di situ dari 2020 misalnya ada 150, kemudian 2022 diikuti meningkat menjadi 200, 2023 300, 2024 400 dan seterusnya mengalami peningkatan. Nah, dalam penyajian data tekstuler ini diceritakan secara apa ya? Semacam kita menyimpulkan data yang ada yang disajikan berupa angka, kita simpulkan bahwa oh dari grafik ini, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa data yang disajikan yaitu jumlah pasien di Rumah Sakit Bahtera Mas itu jumlah pasien itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kalau di sini perlu juga disebutkan tahunnya dari tahun 2020 sampai 2025, nah itu lebih baik lagi. Nah, kemudian dibuat kesimpulan bahwa dari peningkatan data itu mengindikasikan atau menunjukkan bahwa semakin banyak pasien yang memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Bahtera Mas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan di rumah sakit sudah cukup memadai. Nah, itu salah satu contoh dari penyajian data tekstuler. Kemudian kita lanjut penyajian data dengan menggunakan tabel atau table presentation. Nah, dalam penyajian data dalam bentuk tabel ini biasanya lebih banyak kita lihat di dalamnya itu berupa angka-angka ya, dalam bentuk angka yang kemudian disusun secara teratur dalam kolom dan baris. Nah, tabel ini tidak bisa sembarangan kita buat ya. Jadi tabel itu ada bagian-bagiannya, di mana tabel yang lengkap itu terdiri dari nomor tabel, kemudian judul tabel, catatan pendahuluan, badan tabel, catatan kaki, dan sumber data. Nah, namun untuk catatan pendahuluan dan catatan kaki itu tidak selalu ada. Nah, jadi yang harus ada, yang wajib ada, yang di mana dalam kita menyajikan suatu tabel, nomor tabel, judul tabel, badan tabel, dan sumber data itu harus ada ketika kita membuat tabel. Nah, contoh ya, kita lihat ya bagian-bagian tabel. Nah, di bagian-bagian tabel ini, kalau mungkin sebenarnya sudah sering dilihat ya, tabel itu bentuknya seperti apa. Pada saat kita membuat tabel itu apa yang harus ada. Nah, biasanya didahului dengan nomor tabel. Nah, biasanya ada tabel 1, kemudian titik, diikuti dengan judul. Di dalam tabel itu ada namanya judul kompartemen. Nah, disinilah yang berisi dengan judul baris. Kemudian ada namanya judul kolom. Sel-sel ya, ada badan tabel, ada sel. Nah, di sini di bawahnya tuh kita bisa lihat ya, sering lihat ada sumber tabel atau catatan kaki. Nah, sumber ini berkaitan dengan sumber data primer dan data sekunder. Nah, ketika data itu yang kita kumpulkan, yang kita sajikan dalam tabel ini adalah data yang kita kumpulkan sendiri, maka sumber datanya adalah data primer. Jadi cukup sebutkan data primer dan tahunnya. Nah, kalau data itu kita ambil dari puskesmas, dari BPS, dari rumah sakit, dari BPOM. Nah, itu perlu kita tuliskan data sekunder atau langsung ya. Misalnya profil kesehatan, profil dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun sekian. Nah, itu kita harus cantumkan sumbernya. Nah, kemudian kita lihat nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita menyusun tabel? Yang pertama, judul harus menjawab pertanyaan apa, siapa, dan
di mana. Nah, bisa juga sebenarnya kalau mau ditambah kapan ya. Nah, contoh gambaran analisis kadar kolesterol pada ibu hamil di Kota Kendari tahun 2022. Nah, judul tersebut sudah menjawab pertanyaan apa, yaitu pemeriksaan kadar kolesterol. Siapa yang diperiksa, yaitu ibu hamil, di mana? Di Kota Kendari. Dan kalau mau menambahkan kapan, biasanya kita cantumkan tahunnya. Nah, tapi kalau tahun itu boleh tidak ada ya. Kemudian yang kedua, self-explanatory. Nah, maksudnya apa? Tabel ini harus bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah, maksud menjelaskan dirinya sendiri itu apa? Ya, ketika si pembaca tanpa bertanya hanya dengan melihat tabel itu, membaca tabel itu, ia sudah paham. Dia tidak perlu lagi menanyakan hal-hal yang ada dalam tabel itu kepada orang yang membuat tabel tersebut. Nah, maka dari itu perlu dilengkapi judulnya apa, dia menjawab tentang apa, data ini menjelaskan tentang apa, kemudian siapa yang diperiksa, kemudian di mana, kemudian apa-apa saja nilai-nilainya, apakah menggunakan nilai desimal atau menggunakan nilai persentasi. Nah, itu perlu dilihat. Nah, jadi ketika tabel itu menimbulkan banyak pertanyaan, artinya belum memenuhi syarat yang kedua, yaitu self-explanatory. Nah, yang ketiga yaitu penyajian tabel tidak boleh dipotong oleh halaman. Nah, jadi penyajian tabel ini kadang itu terpotong ya. Misalnya dalam pengaturan halaman, kadang itu ada tabel yang terpisah. Sebenarnya satu tabel, tapi karena dia berada di bagian bawah, di bagian akhir halaman, maka biasanya itu akan terpotong dan pindah di halaman selanjutnya. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kita antisipasi dengan mengenter, lebih baik dia berpindah ke halaman selanjutnya, atau ketika ada teks sebelumnya itu kita buatkan teks tambahan ya, agar tidak ada tersisa space untuk terpotongnya tabel yang kita buat. Kalaupun dipaksa harus terpotong atau karena saking panjangnya tabelnya, maka tabel yang terpotong itu dibuatkan judul kolom dan judul kompartemennya. Nah, sehingga ketika walaupun terpisah tabelnya itu tetap akan terlihat, oh ini tabel yang di sebelahnya itu menyambung tabel yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, angka yang disajikan secara kolom lurus sesuai dengan satuan, puluhan, banyaknya angka di desimal harus seragam. Nah, ini yang banyak ya kurang diperhatikan ya pada saat membuat tabel. Nah, ketika dalam membuat tabelnya itu berisi angka-angka, apalagi angkanya desimal dan angkanya itu beda-beda, ada yang satuan, ada yang puluhan, ada ratusan, maka kita harus sejajarkan ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, kemudian kalau misalnya ada angka desimalnya, ya kita sejajarkan angka desimalnya. Kalau dua angka di belakang koma, ya kita gunakan dua angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma, gunakan satu angka di belakang koma. Jadi harus konsisten. Nah, kemudian kelima, kesesuaian antara judul tabel, judul kolom atau baris, dan isi tabel harus diperhatikan. Nah, misalnya di judul tabel itu disebutkan hasil pemeriksaan kadar kolesterol pada ibu hamil di Kota Kendari tahun 2022. Tiba-tiba di judul kolom adalah kadar asam urat. Jadi itu tidak sinkron. Jadi harus sesuaikan judulnya apa, judul kolomnya apa, dan judul barisnya apa. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kemudian jenis-jenis tabel. Yang pertama ada tabel induk, kemudian teks tabel, ada tabel distribusi frekuensi, tabel silang, dan tabel hasil analisis. Nah, kita lihat di tabel induk.
Nah, tabel induk ini yang sering kita lihat itu biasanya di profil kesehatan ataupun misalnya kalau dalam penelitian itu namanya berada dalam satu tabel di mana variabelnya itu berbeda-beda. Nah, kalau ini kita lihat contohnya itu keadaan kesehatan di Indonesia tahun 1090 sampai 95. Nah, dalam tabel ini ditampilkan semua insiden rate-nya, kemudian terkait bornya, terkait imunisasinya, terkait kasus campaknya, bukan hanya satu penyakit, ternyata ada juga DBD-nya. Nah, itu ditampilkan semuanya dalam tabel induk. Jadi tabel induk ini berisi informasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa informasi ya. Nah, jadi ada digabung ya penggabungan data-data dari beberapa variabel. Jadi kalau teks tabel itu lebih ke rincian ya, rincian dari tabel induk. Nah, misalnya dari tabel induk ini ada data terkait IMR atau angka kematian bayi. Nah, teks tabelnya itu hanya menampilkan apa yang ingin kita tampilkan, di mana ditampilkan itu satu-satu kasus. Nah, misalnya yang kita mau lihat adalah angka kematian bayi di Indonesia tahun mulai dari 971 sampai 95, atau kita mau tampilkan data terkait insiden rate campak mulai dari tahun 990 sampai tahun 1995. Nah, ini akan jelas berbeda ya tabel induk dengan teks tabel. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini sebenarnya yang paling sering kita lihat ya dalam penggambaran karakteristik responden kita atau karakteristik sampel kita. Nah, biasanya kita hanya sekedar melihat, oh ini tabel distribusi frekuensi. Nah, tapi kalau dalam pembagiannya ternyata ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, perbedaannya di sini kuantitatif dengan tabel distribusi frekuensi kuantitatif dengan tabel distribusi kualitatif dilihat dari urutan datanya ya. Jadi kalau dalam tabel distribusi frekuensi kuantitatif yang variabel yang skala variabelnya itu yang nominal ya, yang bisa yang nominal ya, yang nominal yang hanya bisa dibedakan. Nah, sehingga yang diurutkan itu adalah jumlahnya atau frekuensinya. Nah, sementara tabel distribusi frekuensi kualitatif itu lebih ke data yang skala pengukuran yang ordinal ya, yang dimana data kualitatifnya itu yang diurutkan. Nah, misalnya contohnya tingkat pendidikan, yaitu ada perguruan tinggi yang tentunya itu lebih tinggi ya derajatnya dibandingkan SMA, SMP, SD, dan seterusnya. Nah, sehingga yang jumlahnya di sini itu tidak berurutan. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi kuantitatif itu yang diurutkan adalah yang mana yang paling tinggi. Misalnya jenis mata pencaharian ya, mana yang lebih tinggi, apakah pedagang, PNS, buruh bangunan, dan seterusnya. Nah, itu diurutkan. Kemudian ada namanya tabel silang. Nah, tabel silang ini biasanya dilakukan untuk menyajikan data hasil analisis yang mau melihat ya satu kondisi berdasarkan kondisi yang lain. Misalnya kita mau lihat kasus ISPA ya berdasarkan lubang ventilasi yang ada di rumahnya. Nah, kita lihat ada misalnya 3 kategori, ada yang kurang dari 10%, ada yang 10% sampai 20%, ada yang lebih dari 20%. Nah, kita lihat kalau misalnya lubang ventilasinya kurang dari 10%, kasus ISPA-nya berapa? Oh, ternyata ada 16 orang yang ISPA dengan lubang ventilasi di rumahnya itu kurang dari 10%. Kemudian kita lihat lagi, kalau di atas 20% lubang ventilasinya yang tidak ada kasus ISPA-nya berapa? Oh, ternyata ada 22. Nah, ini dihasilkan dari melakukan tabulasi silang ya. Kita melihat suatu kasus berdasarkan kondisi yang lain ya. Misalnya ini kan misalnya ISPA kan banyak ya. Kita bisa lihat kasusnya berdasarkan misalnya
umurnya, atau berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan merokok tidak merokoknya. Nah, ini misalnya dilihat berdasarkan lubang ventilasinya atau perluas lantai. Kemudian tabel hasil analisis. Nah, tabel hasil analisis ini lebih ke tadi mirip dengan tadi tabulasi silang. Bedanya adalah dalam tabel hasil analisis ini yang lebih dominan itu ada pada nilai uji statistik yang dihasilkan. Nah, biasanya ini untuk analisis bivariat ya yang menggunakan uji statistik. Nah, kalau tadi kan yang tabel silang ini kan hanya sebatas pada jumlahnya saja, tidak melihat secara statistik ya hubungan dari ISPA dengan lubang ventilasi. Nah, kalau tabel hasil analisis ini kita selain kita lihat kondisi perilaku status fertilitas ya, status kesuburan berdasarkan merokok tidak merokok, kita juga mau melihat secara statistik ada tidak hubungannya status fertilitas atau status kesuburan ini dengan perilaku merokok ataupun tidak merokok. Nah, di sini akan muncul nilai probabilitas atau p-value-nya atau nilai signifikansi dari hasil uji statistiknya. Nah, tabel kedua ini sama tabel hasil analisis, tapi bedanya ini tabel yang dimana ditampilkan itu adalah nilai rata-rata ya. Kalau yang di atas itu nilai proporsinya ya, perbandingan proporsi yang infertil itu berapa pada perokok, yang fertil berapa pada perokok. Yang dibandingkan adalah nilai proporsinya. Nah, sementara tabel kedua ini yang dibandingkan adalah nilai rata-ratanya. Nah, ini penyajian data hasil analisis bivariat itu sesuaikan dengan jenis ujinya ya. Jadi sesuaikan dengan jenis ujinya. Nah, kalau yang di atas ini yang tabel 1 itu ujinya uji chi-square untuk melihat hubungan antara merokok dengan status fertilitas. Nah, kalau yang kedua ini uji perbandingan ya. Kita melihat perbedaan rata yang kadar gula darah kelompok yang tingkat ekonominya tinggi, sedang dengan rendah. Nah, di sini juga dilampirkan nilai probabilitasnya atau p-value-nya yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai alfa. Nah, kemudian yang ketiga penyajian data berupa grafik. Nah, grafik ini adalah penyajian data yang paling mudah ya, dan sebenarnya kalau kita lihat paling menarik ya dibandingkan yang lain. Nah, tapi penggunaan grafik ini tidak semua data cocok menggunakan grafik. Contohnya untuk hasil analisis bivariat seperti yang kita sajikan yang terakhir tadi di tabel. Nah, itu kadang tidak bisa digunakan menggunakan grafik ya. Karena umumnya kalau grafik itu lebih ke analisis univariatnya, lebih ke deskriptifnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tabel yang pertama itu harus sederhana dan self-explanatory. Nah, dalam penyajian grafik itu kita harus tampilkan sesederhana mungkin, sederhana tapi bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, grafik itu perlu ada judulnya, harus ada judulnya, kemudian ada sumbernya dan nomor grafik ya, sebagaimana halnya pada tabel. Nah, kemudian yang ketiga harus diberi bentuk yang jelas ya, bila data yang disajikan lebih dari satu variabel untuk membedakan variabel tersebut. Kemudian kita lihat grafik itu juga banyak bentuknya sebagaimana halnya dengan tabel ya. Bentuk-bentuk grafik yang pertama ada grafik batang, terdiri dari bar diagram atau histogram, grafik lingkaran atau pie diagram, grafik garis line diagram, grafik titik-titik atau diagram pencar, grafik model atau piktogram, dan grafik peta. Nah, kita lihat grafik batang. Nah, grafik batang di sini sebenarnya ini sering kita lihat ya bentuknya, dan sekarang itu kalau dulu ada dua garis sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau sekarang lebih ke memperlihatkan secara apa ya, sederhana dan
menarik. Nah, jadi biasanya bentuknya dimodifikasi, entah itu garisnya yang di bawah atau garisnya yang pada sumbu X ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data yang disajikan ini terkait jumlah anak jalanan yang usianya mulai dari 12 tahun sampai 18 tahun dari 271 anak. Nah, berdasarkan umurnya ya di Kota Makassar tahun 2012. Nah, di sini kita bisa lihat distribusinya ya. Jadi yang paling banyak yang usianya yaitu 18 tahun, yaitu sebanyak 26,9%. Nah, itu jadi dengan adanya grafik ini yang sederhana, tidak terlalu banyak komponen-komponen yang dimasukkan, itu justru pembaca akan lebih mudah paham, lebih mudah mengerti ini sebenarnya grafiknya menjelaskan tentang apa, menggambarkan tentang apa. Kemudian ada lingkaran ya. Jadi kalau grafik batang ini ada namanya grafik batang, ada namanya histogram. Nah, kalau histogram adalah grafik yang disajikan untuk data-data yang berupa kontinu ya, yang merupakan hasil pengukuran dan berbentuk bilangan desimal. Nah, kemudian grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran di sini sama halnya dengan namanya ya, jadi berbentuk lingkaran. Nah, di sini biasanya grafik lingkaran ini digunakan untuk yang data yang variabelnya itu kategorinya sedikit. Nah, misalnya seperti jenis kelamin. Nah, sebenarnya jenis kelamin bisa disajikan dalam bentuk grafik batang ya, tapi lebih menarik kalau disajikan dengan grafik lingkaran karena hanya sedikit kategorinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada judulnya, kemudian ada labelnya, yang warna biru adalah laki-laki, yang warna merah itu adalah jenis kelamin perempuan. Nah, ini seperti halnya tadi yang harus diperhatikan dalam pembuatan grafik, yaitu kita bedakan ya, misalnya sama-sama jenis kelamin, tapi kalau kita tidak bedakan warnanya sebenarnya bisa, tapi kurang menarik ya. Jadi perlu ada pembeda ya. Sebenarnya ini yang 82,3% ini dia apa? Jenis kelamin apa? Proporsi jenis kelamin apa? Apakah perempuan atau laki-laki? Nah, kalau tidak ada labelnya seperti ini, itu akan membingungkan kita ya. Nah, kemudian ada grafik garis. Nah, sama dengan namanya grafik garis ya. Grafik garis ini berbentuk garis. Nah, di mana dalam penggunaan grafik garis tidak semua data bisa disajikan dengan grafik garis. Nah, grafik garis ini khusus untuk data yang menunjukkan data berdasarkan waktu, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, kemudian grafik pencar. Nah, grafik pencar ini biasanya disebut dengan grafik titik ya. Nah, jadi grafik pencar ini biasanya digunakan untuk melihat distribusi data ya. Di sini ada titik-titik ya, bulatan-bulatan yang terpencar. Nah, itulah kenapa dikatakan grafik pencar, karena ada pencaran-pencaran titik atau lingkaran yang menunjukkan sebaran data. Nah, di sini grafik ini biasanya digunakan untuk melihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita lihat di sini garis ini yang menunjukkan bahwa ketika titik-titik atau lingkaran-lingkaran ini berpencar mendekati ya, dekat dengan garis lurus ini, nah kemungkinan datanya berdistribusi normal. Namun ketika ada yang berjauhan seperti ini, nah kemungkinan datanya tidak berdistribusi normal. Nah, tapi itu harus dibuktikan dengan cara menghitung dan uji statistik dengan normality test. Kemudian bentuk grafik piktogram ya. Untuk grafik piktogram ini sebenarnya grafik yang biasanya digunakan dalam promosi-promosi ya, atau apa ya, penyajian yang menggambarkan unit-unit tertentu yang dimana menggunakan gambar-gambar yang menarik. Nah, misalnya di sini ada data yang disajikan untuk
melihat ya penjualan motor sport di Jakarta. Nah, karena konteksnya adalah motor, maka yang dipakai adalah gambar ya, gambar motor yang disusun sedemikian rupa di mana itu menunjukkan berapa banyak ya, berapa banyak unit. Nah, berdasarkan satuan ribuan ya yang ada di sumbu X ya, sumbu X-nya. Nah, jadi di sini menggunakan gambar-gambarnya. Misalnya kalau mau dibuatkan piktogram ibu hamil ya berarti di sini gambarnya adalah ibu hamil atau mungkin bayi atau mungkin puskesmas, itu boleh bisa digambarkan menggunakan piktogram. Nah, kemudian bentuk grafik peta ya. Jadi peta itu sebenarnya adalah salah satu bentuk grafik ya, grafik gambar yang digambarkan, disajikan dalam bentuk peta. Nah, biasanya ini peta digunakan untuk menyajikan distribusi data berdasarkan tempat ya, berdasarkan tempat atau berdasarkan wilayah kerja. Nah, misalnya ini kita mau lihat distribusi gizi buruk di Kelurahan Tamalan Raya misalnya di Makassar ya. Nah, kita mau lihat berdasarkan unit-unit titik posyandunya. Jadi misalnya kita ketahui tiap kelurahan itu ada posyandunya ya. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam satu kelurahan itu ada yang 2 unit posyandunya, ada yang 3 unit posyandunya. Nah, kita lihat, oh ternyata gizi buruk yang terjadi berdasarkan titik-titik posyandunya ini setelah kita ukur misalnya dalam radius 500 meter dari jarak dari titik posyandu, nah ternyata memang banyak yang gizi buruk yang tempat tinggalnya lebih dari 500 meter ya. Kalau itu pun ada hanya 1 atau 2 bayi. Jadi ini bisa juga misalnya kita mau distribusikan peta distribusi untuk misalnya bahan-bahan alam yang ada di Kota Kendari atau di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kendari. Nah, kita lihatlah kalau berdasarkan kelurahan kita petakan per kelurahan. Nah, di kelurahan itu, kelurahan A itu yang paling banyak bahan herbalnya apa. Nah, kita buatkanlah titik-titiknya. Itu tuh lebih bagus ya untuk melihat ya sebaran ya. Misalnya kalau kita mau memetakan penelitian kita bisa memetakan, kita melakukan menyajikan data kita dengan menggunakan peta agar kita bisa lebih mudah ya mengidentifikasi. Oh, ternyata di bagian pesisir itu banyak herbal-herbal misalnya yang fungsinya itu untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, misalnya kelapa yang bisa dibuat menjadi visio dan seterusnya. Oh, ternyata di pesisir itu banyak makanan-makanan laut yang atau misalnya di bagian pegunungan atau bagian wilayah tambang. Nah, kita bisa identifikasi secara gamblang, secara singkat dengan peta yang kita buat. Itu sebenarnya yang kalau kita mau melihat lebih menariknya untuk melihat suatu informasi atau data itu secara wilayah. Nah, bagusnya adalah dengan menyajikan peta. Demikian materi untuk penyajian data. Saya akhiri dengan kata-kata mutiara. Jika tidak bisa jujur kepada orang lain, setidaknya jujurlah pada dirimu sendiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.